kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayuningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku. Siarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema kali ini yang sangat menarik, yaitu mengenai teknik erak untuk persalinan sesar yang nyaman dan cepat. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan hari ini pemirsa, kita kehadiran dengan Dr. Kondang Usodo SPOG. Beliau adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit IMC Tangerang. Oke, kita sapa dulu Dr. Kondang yang sudah hadir di samping saya tentunya. Dr. Kondang, apa kabar? Apa kabar? Kabar baik dong? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ya. sehat, bugar, begitu ya. Sehat Siap selalu. mau bagi-bagi ilmunya, Dok? Insya Allah. Insya Allah, amin, gitu ya. Dok, ini kan bahas putar teknik erak, gitu ya. Bagi mungkin calon ibu hamil atau mungkin ibu hamil itu sendiri, kan lagi banyak mengumpulkan informasi atau ilmu, begitu, yang tepat tentunya untuk persiapan nanti persalinannya. Nah, dengar-dengar erak ini sendiri kan kepanjang dari apa sih, Dok? Enhance Recovery After Cesarean ya, Dok ya? Iya, Enhance Recovery After Cesarean. Nah, itu kan persalinan dengan cara ya operasi sesar gitu ya, Dok ya. Tapi kan sebelum kita masuk ke situ, sebetulnya untuk persalinan kan ada yang normal, ada yang memang kalau dalam kondisi khusus ya operasi sesar gitu ya, Dok ya. Jadi sebenarnya untuk kita sampai ke tahap kok ada sih istilah teknik erak atau metode erak gitu ya, Dok ya. Itu sebenarnya apa? Karena kan dengar-dengar juga di Amerika, Jepang ini udah umum. Tapi di Indonesia sendiri seperti apa, Dokter? Pertanyaannya adalah sebenarnya ini teknik sesaria itu selama ini di Indonesia yang kita kembangkan itu masih seperti seksio cesaria yang gaya-gaya lama. Old school gitu? Old school. Kok old school ya, Dok ya? Iya. Gaya lama. Saya kan tahu teknik erak ini kebetulan pergi keluar juga, lihat kondisi di sana. Oh, kok pasien tanpa menggunakan analgetik ya. Kemudian saya lihat juga kok 1 hari sudah pulang gitu. Terus kemudian mereka menggunakan teknik Enhanced Recovery After Cesarean. Jadi sebenarnya ini teknik ini dikembangkan sih sudah lama. Pertama yang mengembangkan itu bukan opsin malahan. Bedah, malah bedah. Oh iya, bedah ya. Bedah, terus kemudian opsin itu mulai mengadop tahun 2019. Jadi dengan teknik ini memungkinkan seorang ibu itu recovery-nya cepat. Jadi setelah operasi 2 jam itu sudah bisa duduk atau jalan, kemudian dia bisa menyusui dini dengan lebih keuntungannya itu bisa menyusui dini dengan IMD ya? Dengan anaknya, komunikasi langsung tanpa harus menunggu 1 kali 24 jam. Kemudian dia sudah bisa ke ruangan, bisa makan minum, bisa mandi, dan kemudian 24 jam kemudian udah boleh pulang. Makanya temanya yang nyaman dan cepat, ya, betul, begitu ya, Dok ya. Jadi sebenarnya ini kan dikembangkan udah dari dulu, awalnya dari mungkin dokter-dokter bedah tadi ya, Dok ya. Makanya Enhanced Recovery Afternya ini, nah kalau yang di Obgyn sendiri baru yang cesarean ini diadop tadi ya, Dok ya. Sudah ada sih ginekologi juga, jadi operasi miom, kista juga kita sudah mengembangkan di Rumah Sakit IMC. Banyak juga pasien-pasien yang one day care gitu, sehari pulang. Jadi memang konsep kita itu kan di era pandemi ini kan tidak boleh terlalu lama di hospital. Nah, betul tuh, Dok. Jadi length of stay-nya itu length of stay di hospital itu kita minimalkan sekali supaya kalau bisa pagi operasi, sore pulang. Makanya gitu. 1 kali 24 jam pasien sudah bisa Iya, itu kalau sesar karena mengingat bayinya harus diobservasi kan satu. Artinya apakah kondisi bayinya memungkinkan untuk pulang gitu. Gitu. Tapi kalau yang memang tadi ada yang normal, nah ini yang sesar, ini bedanya yang old school dengan yang sekarang ini kita bahas kan tentunya kan, wah ini kita mau lebih detail lagi kan karena betul. ya kan, Dok ya. Betul, Mbak. Jadi kalau dari segi apa ya, bisa dibilang tadi untuk kriteria gitu ya. Sebenarnya kan kalau untuk sesar kan tadi ada yang old school, terus ada yang dengan teknik ini yang namanya erak gitu ya, Dok ya. Sebenarnya kan tadi kan lebih mengutamakan secara apa sih, Dok, medisnya kita manfaatnya tadi mungkin apa ya, secara kosmetik juga seperti apa gitu ya, Dok ya. Jadi kan keuntungannya ini atau kelebihan-kelebihan yang bisa ditonjolkan di sini tuh apa gitu. Jadi saya akan membahas dulu
teknik operasi yang lama ya. Teknik operasi seksiosesaria yang lama. Ini untuk pasien-pasien sebenarnya kita ngomongin sesuatu persalinan yang bagus adalah persalinan normal, harus diingat itu. Oh iya, itu memang konteks yang ini beda ini ya. konteks kalau kemudian tidak memungkinkan untuk normal, maka dilakukan seksiosesaria. Perlu di-highlight tuh, Dok. Di-highlight itu dulu karena Iya. nanti dipikirnya harus sesar gitu enggak. Jadi hanya 10% dari persalinan itu sebenarnya yang perlu sesar gitu. Jadi lainnya itu bisa normal, 90% persalinan bisa normal. Nah, kalau terpaksa sesar, maka dikembangkanlah teknik sesar seperti ini untuk memperbaiki teknik sesar yang lama. Kalau teknik sesar yang lama itu puasanya pertama. Puasanya itu 12 jam sampai 8 jam sebelum operasi. Panjang. Nah, kemudian kebanyakan setelah operasi sakit sekali. Itu yang ditakutkan oleh ibu-ibu kan sakit. Nyeri pascanya itu ya. Terus kelaparan, kedinginan, mual, muntah. Nah, itu diperbaikin semua dengan teknik ini. Jadi puasanya kalau sekarang di teknik yang dulu itu kan puasa 8 jam sampai 12 jam sampai 8 jam. 8 sampai 12 jam. Kalau yang teknik ERAK itu puasanya cukup 6 jam. 6 jam itu sebenarnya nggak puasa loh. Kalau ibu sarapan pagi jam 6, makan siang kan jam 12. Jadi misalnya 6 jam sebelum operasi itu dia makan biasa. Kemudian 2 jam sebelum operasi malah dikasih minum. Jadi menjaga kondisi ibu itu tidak boleh lemes. Atau kelaparan. Kelaparan, betul. Tidak boleh kelaparan, tidak boleh lemes, tidak boleh kedinginan, tidak boleh muntah. Belum lagi nanti secara psikis kan ada yang cemas. Iya betul, itu cemas gitu. gitu. Kita membangun situasi di mana dia melakukan operasi itu dengan nyaman. Nyaman makanya ya. Jadi makanya kita kembangkan itu. Kemudian yang ditakutkan lagi adalah nyeri kan tadi. Nyeri. Nah, dengan teknik ERAK sini memungkinkan untuk skala nyeri kita tekan sampai skala 2 jam cuma kayak dicubit biasa gitu. Jadi ya kalau nyerinya yang dulu kan 1 kali 24 jam ibu pasca operasi aduh sakit kanan kiri mau miring kanan kiri aja hanya memerlukan waktu 1 hari. Sekarang nggak perlu. Begitu efek anestesi hilang ya udah boleh duduk, boleh jalan. Gitu. Normal lagi aktivitas. Normal lagi. Ya. Kemudian ketiga yang dilakukan juga bekas operasi kan. Operasinya yang zaman dulu kan ada yang linea mediana, ada yang di tengah, ada yang macam-macam. Yang sehingga kalau dia buka kan ibu kosmetik pengen lihat bagus gitu ya. Nah. Kan soalnya mempengaruhi kepercayaan diri juga kan. Makanya bagi sebagian perempuan ya, Dok. Mengerti ya, aku mengerti. Jadi seperti itu. Makanya dengan itu saya tambahin memang konsep ini saya tambahin. Oke, kalau begitu saya akan melakukan tindakan seksiosesaria yang scarless. Scarless tadi tidak ada scar yang kelihatan. Makanya agak samar gitu maksudnya. Ya, betul. Makanya kita melakukan irisan itu di bawah. Kalau irisan seksiosesaria yang berkembang kan Van den Steel dia. Van den Steel itu di bawah, di atas. Nah, kita agak turunin sedikit. Itu yang umum tadi, Yang umum itu ada irisan linea mediana midline. Terus ada Jules Cohen itu agak di tengah. Mekat juga ada di tengah. Tapi dia ada yang biasa dilakukan oleh dokter-dokter kita adalah Van den Steel. Van den Steel itu di bawah. Nah, bikini line lah. Gitu. Oh, bikini line. Ya, bikini line artinya. Tapi dengan saya agak turunin sedikit sekitar setengah senti di situ. Saya pakai tummy line. Kalau orang bedah plastik kan menggunakan tummy, operasi tummy tahu kan? Tummy tuck, ya betul. Ya. Nah irisannya itu di bawah situ. Nah kita melakukan seksiosesaria di area tummy, sehingga dia mau pakai apa, mau pakai celana dalam yang tipis pun nggak ada masalah. Artinya kan secara kosmetik kita perhatikan. Iya. Kalau toh ada nanti bekas operasi yang lama yang kira-kira sekarnya gede, kita perbaikin. Jadi lebih estetik. Oh tadi juga begitu kalau bekas operasi sebelumnya agak-agak kurang cantik dilihat ya, begitu betul. bisa diikuti perbaiki juga. Kita perbaikin. Makanya kita di seksiosesaria juga ada namanya mini tummy. Mini tummy itu teknik memperbaikin perut juga. Tapi tidak se ekstrim bedah plastik. Tapi kita melakukan hanya untuk pasien-pasien yang seksiosesaria. Kita perbaikin bentuk luka lamanya, kita rapikan. Gitu, seperti itu. Jadi secara kosmetik dia dapat, secara nyeri dia nggak nyeri, secara penyembuhan dia cepet dan cepet pulang
itu. Jadi painless, scarless Ya, gitu itu. ya dok ya. Itu yang pokoknya Terus yang juga cepat diimpikan lah. tadi ya, Ya. yang diimpikan. Ya. Waduh, oke tuh ya dok ya. Ya. Apalagi di situasi pandemi tadi ya dok ya, karena kan tidak boleh terlalu lama lah di Betul, rumah betul. sakit Nah. gitu ya. Jadi bisa jadi solusi juga Betul. gitu ya dok ya. Tapi memang dengan catatan tadi memang kalau yang tidak bisa normal ya dok ya. Betul. Oke. Kalau yang tidak bisa normal. Hanya untuk 10% wanita. Kalau mau milih persalinan yang bagus memang normal. Nah, kalau untuk yang normal kita punya konsep juga painless. Nah. Kan yang ditakutkan untuk normal kan painless ya. Iya itu dia. Ya, painless terus robekan yang terlalu lebar, jahitan yang itu dia. sakit. Robekan jahitannya Ya, gitu ya. nah, itu kita perhatikan juga. Makanya kita ada teknik namanya ILA atau epidural yang anestesi. ILA epidural anestesi Ya, ya. kita sering kembangkan dengar juga itu. Oke, dokter kita jeda dulu sebentar ya. Ya. Nanti dilanjutkan kembali di segmen selanjutnya lebih detailnya lagi seperti apa ya dokter Kondang ya. Terima kasih. Oke, baiklah pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Membuka mata adalah momen berharga. Momen yang harus disyukuri. Untuk setiap awalan baru, untuk setiap usaha dan tekad keyakinan. Memberikan yang terbaik untuk yang dicintai. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai teknik erak untuk persalinan sesar yang nyaman dan cepat. Bersama dengan Dr. Kondang Usodo SPOG, beliau adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan di Rumah Sakit IMC Tangerang. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan Dokter Kondang dilanjutkan kembali ya dok ya. Ya. Jadi kan Ini silakan. bagi ibu-ibu gitu ya yang memang lagi hamil atau mungkin calon ibu hamil, tadi kan sekali lagi kan lagi mengumpulkan informasi yang tentunya harus yang tepat dong, akurat betul. gitu ya. Ya, Mengenai metode ini sendiri kan juga sesuatu yang bisa dibilang cukup bukan baru sih sebetulnya ya dok Bukan ya. baru Tapi mungkin sebenarnya. bagi sebagian perempuan yang baru mendengar jadi penasaran Ya, sekali ya, gitu ya dok betul, ya. betul. Tadi ada kata-kata scarless, painless, terus cepat gitu ya Ya. dok ya, nyaman. Nah Ya. ini kan yang diperlukan kan. Betul. Jadi biar fisiknya juga dan mentalnya juga benar-benar terlindungi Ya, gitu ya. betul. Jadi pasien tuh ngerasa benar-benar dimanjakan lah Ya. gitu ya. Persalinan itu sendiri momen yang memang membahagiakan, dinanti-nantikan. Nah sebetulnya kalau dilanjutkan lagi ya dok ya, pasca dari tindakan erak ini, enhanced recovery after cesarean itu bagaimana sih dok? Coba diilustrasikan supaya kita dapat gambaran, oh seperti ini ya gitu. Jadi begini, dilakukan operasi seksio cesaria. Seksio cesaria sendiri kalau di dalam teknik yang lama itu menggunakan teknik bios yang dosis full. Tapi pada enhanced recovery malah dikurangin dosis anestesinya supaya nanti mobilisasinya lebih cepat. Sehingga dia dikurangin menjadi seperempatnya. Jadi berkurang banyak obatnya. Sehingga setelah operasi itu dia langsung bisa mobilisasi atau bisa bergerak. Jadi setelah dari ruangan operasi kan dibawa ke ruang recovery. Nah, di dalam recovery nanti kita lihat kondisinya. Di ruang recovery pun sudah posisi bukan tidur lagi, sudah setengah duduk. Nah, ya, setengah duduk tuh ya? Ya, setengah duduk. Nah, kemudian kita lihat, kita maintain sekitar 15 menit, kita lihat, kita dudukkan. Setelah didudukkan, sambil kemudian pada waktu itu langsung dikasih minum. Jadi dikasih minum teh hangat gitu, supaya dia nggak, karena teknik ini menjaga supaya ibunya tidak boleh lemes, karena dia nanti habis itu melakukan aktivitas seperti menyusui dini dia.
kemudian melakukan aktivitas, dia sudah melakukan aktivitas sendiri, tidak tanpa bantuan siapapun. Jadi Oke. sehingga dia tidak boleh dalam kondisi lemes, gitu. Ya, dikasih minum, kemudian setelah obat efek 1 jam kemudian efek obat biusnya itu hilang, dia dicoba duduk di pinggiran tempat tidur itu sambil dia gerakin kakinya, terus 2 jam kemudian dia sudah bisa berdiri. Itu pun sudah tanpa menggunakan infus maupun kateter, jadi dia sudah terlepas semua. Oh iya, oh Gitu. iya. Jadi sudah pakai bisa jalan, bisa berdiri, kemudian dia pindah ke ruangan. Pindah ke ruangan pun dia sudah makan, sudah makan biasa seperti biasa. Terus kemudian dia sudah bisa menyusuin, bisa mandi sendiri. Terus kita observasi bayinya selama 24 jam. Kalau bayinya tidak ada apa-apa, pasien boleh pulang. Oke. Ya, sebenarnya kalau banyak sekali pasien-pasien bertanya pagi operasi, siang itu sebenarnya sudah, dok saya nggak apa-apa, saya sudah enak, saya boleh nggak pulang sore. Cuma saya bilang kalau itu bayinya harus diobservasi dulu. Jadi tujuannya memang pemantauan dulu ya kondisi Pemantauan babynya kondisi ya. bayi dan ibunya terutama juga sama. Jadi kita lihat apakah dia ada keluhan atau tidak selama melakukan aktivitas. Tapi rata-rata itu semua tidak ada keluhan. Baik nyerinya tidak ada, mualnya tidak ada. Terus kemudian yang paling bagus dari teknik ini adalah kita mengurangin analgetik. Analgetik yang diberikan, semua analgetik itu penghilang rasa nyeri ya, painkiller. Oke, Painkiller painkiller. itu kan selalu mengandung asam ya. Nah, biasanya orang yang pakai painkiller itu selalu mual, muntah. Atau dulu ada namanya obat yang ditempelkan di dada untuk ngilangin itu juga bikin mual, bikin jalan keliengan gitu. Kita nggak gunakan itu sama sekali. Apalagi kalau yang ibunya sudah ada mah sebelumnya. Iya betul, gitu makanya ya? untuk teknik ini blessingly itu tidak menggunakan analgetik yang terlalu kuat. Dia cukup menggunakan jenis paracetamol. Paracetamol kan aman, biasa dijual di umum. Gitu. Jadi cukup dengan itu aja udah skala nyerinya tertekan sampai 2 gitu. Oke, jadi Ya. dari segi painkiller tadi lebih apa ya? Lebih Kita tidak menggunakan painkiller yang berlebihan. Kalau zaman Tidak dulu saya berlebihan. operasi, saya pakai painkiller Zaman dulu nih. pesanan dari orang-orang, dok saya boleh nggak dikasih painkiller yang kuat supaya saya nggak sakit. Sekarang malah ngapain pakai painkiller, bang, itu aja nggak nyeri kok. Tapi Erak sendiri ini sebenarnya sudah ada sejak tahun kapan di Indonesia dan mungkin apakah hanya di apa ya? Mungkin di rumah sakit tertentu juga karena kan nggak sembarang orang bisa melakukan ini, harus benar-benar yang Jadi begini, kalau teknik Erak ini kan kesulitannya kan koordinasi sebenarnya. Jadi koordinasi. antara dokter anestesi, dokter anak, Iya. apakah dokter anak mau memulangkan pasiennya dalam waktu 1 kali 24 jam. benar-benar. Kemudian apakah dokter anestesi, kalau dokter anestesi sih sebenarnya sangat mendukung karena dia itu concernnya malah pengurangan dosis, kemudian mobilisasi lebih cepat. Memang Oke. ini memang sebenarnya lebih ke arah anestesi sih. Jadi anestesi mendukung, tapi anak terus kemudian kita perlu juga kerjasama dengan bagian gizi. Oh. Karena dia harus mengatur gizinya supaya tidak kekurangan kalorinya. Diserap lebih cepat. Kemudian tanpa menimbulkan efek mual. Makanya pada tadi kita berikan kan minuman. Biasanya minuman ya berkarbohidrat yang memiliki tenaga pada waktu 2 jam sebelum operasi. Kita kasih minum teh atau jus, kalau dia suka jus alpukat, tapi di Indonesia rata-rata sukanya teh hangat. Ya, paling aman. Kalau Manis, kadang-kadang ada kan? orang tak kasih jus alpukat itu mual malahan. Ada yang kita apa sih agak kenyang gitu iya, kan agak kenyang, biasanya. terlalu kenyang. Terlalu kenyang. Nah, tapi karena ya memang makan sih, 6 jam makan, 2 jam makan, habis operasi makan. Jadi ya kayak wisata kuliner gitu. Gitu. Jadi lebih kalau menurut saya bukan puasa sih, sebenarnya mengatur pola makan. Gitu, seperti itu. Jadi penyembuhannya cepat, jadi rata-rata pulang salam 1 kali 24 jam nggak. Nah, yang intinya dari teknik Erak ini kita harus sebelum preoperasinya harus kita kondisikan bahwa ibunya itu benar-benar siap untuk itu. Misalnya tidak boleh anemi, tidak boleh kekurangan gizi. Jadi ada bayinya- pemantauan dulu sebelumnya ya, udah pasti lah ya. Tidak bisa datang di dok saya minta Erak, nggak bisa juga. Dia harus berapa kali kontrol dulu ke saya, 2 kali atau 3 kali supaya saya meyakinkan ibu dan bayinya dalam kondisi bagus. Faktor baby, faktor Yes. ibunya tentunya ya. Ya, tapi memang ada beberapa pasien saya memang kadang-kadang ada datang emergensi gitu sekali itu. Tapi ya kalau emergensi ya kita kerjakan. Oh. Ya emergensi, dok saya mau yang tidak sakit, ya sudah kita lakukan seperti itu, kita kasih edukasi seperti itu, kita lakukan protapnya seperti itu.
dan bagus. Bahkan di negara-negara lain ada negara yang menggunakan untuk emergensi banyak. Jadi kontraindikasinya sebenarnya kalau kontraindikasinya sebenarnya sesar itu kan tujuannya untuk menyelamatkan ibu dan bayi. Pertama dulu itu emergensi dulu, tapi sekarang sudah beralih ke elektif karena kita bisa menilai bahwa bayi Elektif, itu ya? kita elektif kan karena misalnya posisi sungsang atau posisi melintang atau plasenta previa atau bayinya dalam kondisi stres itu kan kita harus kondisikan. Jadi kan quality of life of baby kan kita penting Quality of life. Jadi patient itu ada dua, mother as patient, terus baby as patient. Jadi fetus as patient. Jadi bayi dalam kandungan itu juga pasien kita. Jadi kita harus mengkondisikan bahwa Mindsetnya seperti itu tuh. ya mindsetnya harus dokter harus mindsetnya bukan hanya ibunya, bayinya. Pasien saya itu bukan hanya ibunya, tapi bayinya. Jadi saya harus Udah tahu kondisi, sepaket dong itu. harus tahu kondisi bayinya, harus tahu kondisi plasentasinya, sehingga saya teknik operasi yang saya gunakan apa, saya nanti pendekatannya bagaimana, itu penting sebelum operasi. Nah ini ada gambar-gambar, ini pasien dokter Kondang. Ya, Dok, ini ya? pasien saya ini sebelum preoperasi. Jadi kita membuat jadi yang ditakutkan kan Wajahnya pada waktu masuk itu kan ketakutan pasien-pasien itu apa. Ini walaupun pakai masker nampaknya nggak tegang ya dok ya? Ya, kita bikin nggak tegang. Tetap Saya memang tersenyum. meng-create seperti itu. Jadi kita sebelum masuk kamar operasi pun pasien harus happy. Pada waktu di kamar operasi pun pasien harus happy, keluar harus happy karena itu peristiwa yang mengembirakan persalinan itu sebenarnya. Ditunggu-tunggu gitu ya? Iya, yang sangat ditunggu-tunggu, momentum yang jangan sampai kita mencederai proses persalinan itu menjadi trauma persalinan. Trauma persalinan. Ya, itu karena banyak sekali terjadi trauma persalinan sampai mengganggu hubungan suami istri kan. Oh ya Allah gitu. Tapi dok untuk yang pascanya ini begitu ya dok ya. Tadi kan bisa melakukan aktivitas normal kembali. Iya, betul. Tapi ada yang mungkin perlu nggak dulu deh. Misalnya gerak yang terlalu apa gitu ya dok ya. Mungkin ada nggak Oh iya, seperti kalau itunya? ekstrim sih enggak. Semua operasi tidak boleh terlalu ekstrim, tapi jalan seperti activity seperti biasa. Jalan, gendong bayi, makan. nggak apa-apa ya, Dok? Ya, itu nggak apa-apa, tapi kalau lari ya jangan. Ada yang mau lari, Dok? Kadang-kadang ada yang joget sih. Habis operasi joget ada. Iya kan, Saking senengnya, happy gitu saking kan. senengnya. Lega gitu, Lega, Dok. Dok kok nggak sakit ya gitu. Terus dia itu joget aja ketawa Kan aja. gitu. justru itu tujuannya dok. Iya, Nggak tujuan kita sakit bikin gitu kan. happy itu. Iya. Nah Suaminya ini happy, istrinya happy, anaknya Iya. juga sehat. Gitu. neneknya, kakeknya semuanya Oh, itu juga penting. Gitu. penting Sangat gitu penting. ya. Oh ya tapi ngomong-ngomong tadi kan ini menarik ya dok ya karena apa ya istilahnya dari segi kosmetik atau estetik apa ya nggak terlalu Betul. apa ya kan ada yang orang mungkin bakat keloid lah Iya, atas dari betul. tindakan mungkin sebelumnya kan kita Iya, nggak betul. tahu ya atau mungkin apa gitu ada suatu kondisi khusus begitu ya dok. Nah kalau untuk ini kemungkinan ke arah situ tuh bagaimana? Karena kan tadi kan benar-benar Betul. dari segi teknisnya kan kayaknya rapi, telaten betul. gitu ya dok ya. Jadi hati-hati, Betul. agak-agak pakai art juga gitu kan, Iya, seni. betul. Ada artnya di situ. Jadi Memang bagaimana itu, tidak dokter? semua melakukan. Jadi gini, jadi kalau saya biasanya melakukan exercise pada pasien-pasien misalnya apakah dia punya bakat keloid atau tidak. Oke. Kemudian apakah luka. Kalau bekas operasi yang dulu kan kita lihat, oh bekas operasi yang dulu tuh bagus misalnya. Oh berarti ini orangnya nggak bakat keloid. Selain itu kita juga menggunakan apa ya? Saya untuk teknik ini menggunakan benang-benang yang kualitasnya prima. Oh, Terus terang aja kualitasnya yang terbaik dong. Jadi benang terbaru yang nomor 1 lah di dunia misalnya gitu. Yang memang kekuatannya lebih bagus daripada benang-benang yang lainnya gitu. Jadi memang kita menggunakan itu, kemudian kita juga saya juga untuk kulitnya pun tidak kita jahit, tapi kita lem juga dengan kita ada produk tertentu yang bisa melakukan menutup luka. Jadi luka itu kering dalam waktu 2 menit. 2 menit 2 bahkan. menit kering. Jadi Amazing. tidak perlu ditutup sama sekali. Ya Jadi orang jalan itu Keren ya? Iya, jadi lukanya itu kelihatan garis doang seret gitu. Dan tidak perlu maintain apa-apa, tidak perlu buka perban. Ada kalau zaman Makin dulu kan sini makin hari canggih ya, kedua Dok. buka ganti perban, terus dilihat lukanya gimana. Ini enggak, dari awal sampai operasi udah enggak perlu diapa-apain, cuma dibersihkan aja. Mandi biasa pakai sabun udah. Oke, tapi kalau untuk perawatan pasca tindakannya juga berarti nggak ada yang spesifik khusus ya? Tidak Karena ada kan, spesifik kan khusus. biasanya kalau ini kan ada yang perawatan untuk bekas Ya, misalnya buka perban, ganti perban, misalnya kita ganti
perban, misalnya perban kena air, kemasukan air, kalau airnya terserap di dalam luka kan jadi lukanya agak basah kan nggak bagus. Ini kayak anti bocor gitu katanya. Kayak gitu. Jadi kalau masuk air, airnya nggak bisa masuk gitu. Kayak Keren, gitu. keren. Dalam waktu 2 menit bisa kering. Jadi kita nggak, jadi kalau ada luka agak sedikit misalnya ketahuan, kalau kita kan pasti harus menjahit serapi mungkin karena orang yang kita operasi tahu melihat kondisi lukanya. Iya, apalagi kalau bercermin gitu Ya, kan, namanya kan perempuan gitu lihat, kan. oh ternyata kok nggak kelihatan ya gitu. Oke, Seperti itu. keren ya. Ya, kita bikin sekeren mungkin. Oke, dokter, kita masuk pertanyaan dari email dulu ya. Ya. Karena ini ada beberapa pertanyaan. Ya. Ya, mungkin nanti dokter Kondang bisa beri tanggapan Ya, dengan begini. detail ya. Oke, Mbak. Jadi, iya, bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya 2 ini, nama, usia Anda atau usia pasangan Anda, istri Anda, serta asal kotanya ya. Baik. Pertanyaan pertama ini dari Ibu Nita Iqbal, usianya 28 tahun dari Tipar Cakung, Jakarta Timur ya dok ya? Iya. Dokter, saya Nita, mau tanya dok, saya sudah 2 kali melahirkan dengan cara operasi sesar karena saya mempunyai riwayat mata minus 8,5. Ya. Apakah untuk anak ketiga saya masih bisa melahirkan secara normal dok? Bagaimana dok? Kalaupun tidak bisa dan harus sesar lagi, apa bedanya operasi sesar yang lama dengan tema yang dibahas sekarang dok? Terima kasih. Oh, kan ada yang bilang kalau sesar sekali sesar lagi gitu ya dok. Ada yang bilang seperti itu, tapi nggak juga, ada yang memang mungkin pertamanya sesar, keduanya normal gitu ya dok ya. Tapi kalau untuk 2 kali melahirkan dengan cara operasi sesar, untuk yang ketiga ini bagaimana? Apakah ini kandidat yang justru lebih di dalam tanda kutip dianjurkan atau dilihat-lihat dulu, dipelajari dulu kan case by case-nya ya kan dok? Kalau yang pertama sesar, yang kedua 60% bisa normal. Kalau 2 kali sesar memang potensi untuk sesarnya sangat tinggi. Bahkan kita tidak menganjurkan untuk normal. Tapi kadang-kadang saya juga ketemu pasien-pasien yang ngeyel. Ya, jadi 2 kali sesar pun dia pengen coba normal. Saya bilang kalau kita harus meriksa ketebalan bekas operasinya. Kedua, dia juga dengan kontraksi sendiri. Ketiga, dia harus dalam monitor ketat di hospital yang siap melakukan tindakan sewaktu-waktu apabila diperlukan sesar. Jadi kalau untuk keamanan, untuk 2 kali sesar sebaiknya sih sesar saja. Karena kan kadang-kadang persiapannya itu ada miss di persiapan, jeda waktu itu berpengaruh sekali. Oh gitu Karena ya. kan pada waktu bekas sesar 2 kali itu mencoba normal, maka kamar operasi harus ready pada waktu itu juga. Gitu kan. Karena untuk menghindarin terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Takut apa sih orang ngomong bilang misalnya robek, iya, misalnya robek, Dok. ruptura uteri itu kan harus dalam waktu itu kan detik itu harus kita pindahkan ke kamar operasi. Istilahnya resikonya jauh lebih tinggi ya, Ya, Dok, jauh mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Jadi pilihlah yang Wah, udah bermanfaat. masuknya ke ranah sini nih, Ya. lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Jadi apa ya, harus komunikasi jalan terus ya. Ya, Intinya betul. kan tadi ngeyel pengen dengan cara seperti tapi kalau memang kondisinya tidak memungkinkan ya jangan maksain juga ya dok ya, karena resiko di depannya juga. Nah tapi kalau untuk yang bedanya gini dok, kan 2 kali dengan yang teknik atau metode yang udah umum lah ya, mau coba yang dengan erak ini gitu ya dok ya. Tadi keuntungan atau keunggulannya itu juga tadi kan bisa sekalian diperbaiki juga Itu tuh. kesempatan saya edukasi. Pada waktu dia mengalami operasi 2 kali sebelumnya, dia akan membandingkan dengan operasi kita. Membandingkan? Iya, dia akan membandingkan pengalaman 2 kali dengan pengalaman. Nah, itu kesempatan saya edukasi bahwa apa yang yang terjadi pada 2 kali cesaria sekali berbeda 180 derajat dengan apa yang terjadi pada waktu dia operasi ketiga ini. Malah nanti, aduh kenapa nggak yang Kenapa nggak dari dulu? Dari dulu. Rata-rata itu begitu. Kenapa nggak dari dulu gitu? Kenapa Rata-rata nggak dari seperti- dulu gitu Ya, ya? betul. Pertanyaan itu sangat terjadi. Dan memang yang saya senang dengan pasien-pasien yang bekas operasi yang lama itu. Kesempatan Oke. saya untuk edukasi. gitu ya. Jadi malah membandingkan, oh kenapa nggak dari dulu gitu Ya ya ini dok lebih ya. kuat, lebih cepat, tidak sakit. Lebih banyak menguntungkan Iya, gitu ya karena dok keuntungan ya. jauh lebih banyak. Oke, baiklah. Ini pertanyaan selanjutnya dulu ya. Tadi mudah-mudahan jawabannya sudah cukup Ya. detail gitu ya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya dulu nih dari Ibu Ruzifah. Dok, saya ingin bertanya. Saya kan sudah pernah melahirkan dengan cara sesar. Betul. Namun kok ya habis tindakan sesar tersebut saya kok jadi nyeri pinggang terus ya dok? Apakah efek dari operasinya tersebut dok?
apabila saya rencana hamil lagi, apakah teknik ini bisa mengurangi resiko terkena sakit pinggang, Dok? Wah, pertanyaannya nih agak lebih unik nih, spesifik. Mohon penjelasannya, terima kasih gitu ya. Nah, mungkin barangkali Bu Ruzifa nih tertarik untuk mungkin ya coba deh erak dengan dokter kondang nih di Rumah Sakit IMC Tangerang gitu ya. Barangkali juga apa pertimbangannya, Dok, gitu kan? Apakah bisa mengurangi kemungkinan nyeri pinggangnya gitu ya? Tapi Ya. sebenarnya nyeri pinggang tuh subjektif juga atau memang Subjektif, satu, bagaimana, Dok? kedua kita harus mencari kausanya. Oke, kausanya apa? Penyebab utamanya apa? Apakah nyeri pinggang karena HNP, Hmm, atau karena ada jepitan saraf, oke. atau apakah di bekas operasinya yang dulu misalnya ada perlengketan. Nah, itu kita harus cari kausanya. Memang kalau memang kausanya itu bekas sesar karena sesar, teknik sesar yang dulu ada perlengketan, atau karena perlengketan itu salah satu risiko dari operasi. Oh, Makanya kita juga berusaha untuk menghindari perlengketan itu. Makanya teknik jahitan, teknik menjahit, bukan berarti, tapi tetap walaupun teknik jahitan sebaik apapun, tetap punya risiko untuk terjadi perlengketan. oh jadi ya memang tetap ada resiko juga Perlengketan. sih. Nah, makanya kalau kita exercise, tapi dengan teknik ini sangat ini juga meminimalkan itu. Jadi karena eh, teknik jahitan yang lama kan disimpul, kemudian apa ya, ujung ada kadang-kadang fasia atau lapisan atas dan lapisan bawah itu terjahit bersamaan, sehingga kalau setiap gerakan dia nyeri. Nah, dengan teknik yang kita kembangkan ini, kita tidak melakukan simpul karena kita menggunakan benang-benang yang tanpa disimpul pun sudah kuat gitu. Oke, begitu ya. Jadi kurang lebih ya. Iya. Tanggapan untuk Bu Ruzifa ya. Nah, ini mungkin untuk kita ingin cari tahu lebih detail lagi sih mengenai bagaimana sih teknik erak ini. Barangkali bisa follow Instagram atau sosial media dari Boleh. IMC Tangerang ya, Dok? ya? Dari MC terlalu global. Kalau mau tentang Dari erak dokter bisa sendiri? boleh DM ke saya atau follow Instagram saya, Oh, Dr. oke. Usodo. Oke, tuh jangan lupa tuh ya. Tapi mungkin kalau untuk dari Instagramnya Rumah Sakit IMC Tangerang bisa ditampilkan nggak ya? Dari rs.imc ya, kalau tidak salah. Itu juga bisa. Bisa juga sama, cuman kalau yang kan itu umum. Jadi kalau mau spesifik bisa tanya ke saya sih Oke, DM atau soalnya apa. kan biar bagaimanapun kan sekarang lagi pandemi gitu ya, Dok Betul. ya. Kadang-kadang kan ada rasa ya mau gimana juga tetap apa ya was-was juga gitu ya, Iya, Dok ini ya. kan ini kan kita luncurkan pada waktu pandemi. Kemarin kan concernnya ibu-ibu itu kan takut periksa. Kedua kalau takut Iya. ke rumah sakit gitu kan. Kalau sesar di rumah sakit prosedurnya gimana? Kita menggunakan Protokol prosedur yang kesehatannya bagus. bagaimana? Protokol kesehatan tetap kan kita melakukan swab sebelum operasi. Oh, iya. Kalau suaminya pengen masuk, kita lakukan swab juga. Pendamping ya, Pendampingnya misalnya. Terus kemudian lama di rumah sakit juga kita percepat length of stay-nya. Length of stay 1 kali 24 jam itu yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Gitu loh. Ya. Biar nggak terlalu lama sekali Nggak lagi lama. karena kan di tengah Hospital juga pandemi ngejar ini itu ya. kan. Semakin dia length of stay-nya semakin bagus, semakin pendek, berarti hospital itu semakin bagus. Oke, tapi sebenarnya kalau untuk diskusi dulu nih, Dok, artinya gini ya, merencanakan kehamilan atau merencanakan persalinan itu sendiri, intinya kan kita boleh dong misalkan datang terus konsul, saya kira-kira bagus nggak sih dengan teknik yang seperti ini, atau mungkin dilihat-lihat dulu kasusnya ibu ada, tadi sekali lagi ada kontraindikasi atau enggak, terus mungkin ada syarat-syarat yang lebih detail lagi atau enggak. Ini kadang-kadang masih sering ditanyakan juga, Dok, walaupun mungkin Ya, tadi betul. sudah dijelaskan di awal, tapi mungkin bisa diluruskan lagi atau ditekankan sekali lagi, Dok. Iya. Jadi kalau konsultasi itu kan sebenarnya sebelum merencanakan kayak misalnya Mbak Rini baru menikah 4 bulan, ini teman-teman Doain baru ya, nih. Dok. Heeh. Doain, Dok. Nah, misalnya pengen hamil, ya harus persiapan dari awal. Betul. Kalau orang menanam padi, masa padinya sebar aja kan enggak, kan dia pilih bibit yang bagus Iya, baru betul. ditanam. Nah, itu Ih, dokter, sama keren juga banget analoginya. dengan kehamilan juga gitu. Jadi Iya. kalau merencanakan kehamilan bukan asal tembak tiap malam gitu, tapi harus persiapan nih, suaminya harus bagus, ibunya harus bagus, kualitas spermanya bagus, kualitas telurnya bagus, kemudian tidak ada penyakit penyerta. Memang ya pre kehamilan juga penting untuk ketemu sama dokter itu. Nah, pada waktu kehamilan penting banget untuk memastikan kehamilannya, pertumbuhan janinnya bagaimana, Oh, iya. apakah ada kelainan atau tidak, ada pertumbuhan yang terganggu atau tidak, itu penting. Jadi Makanya timnya tadi juga nggak hanya objin aja, tapi ada dokter anak, iya, ada dokter gizi pada waktu anestesi, misalnya gizi.
Saya hamil dok, hamil 5 bulan jadi gangguan pertumbuhan, saya tidak menangani dengan sendirinya, saya pasti Iya. akan konsultasi dengan bagian gizi, gimana ini supaya gizi ibu hamil ini terpenuhi sesuai dengan kebutuhan bayinya. Nah itu penting. Tapi kalau untuk konsul nih, misalnya gini, nih saya mau apa ya, kan ada yang memang target bikin apa ya kesebelasan gitu Ya, ya dok, betul. ya, anaknya banyak gitu. Tapi bagaimana caranya supaya tetap secara kosmetik juga tetap cantik Betul, gitu ya dok ya. itu siapa sih yang nggak pengen cantik? Iya, Nah terus itu. jaraknya juga Iya, begitu ya dok. iya, Itu kadang-kadang yang perlu ditekankan atau diedukasikan juga bagaimana ya supaya juga kita jadi paham dan juga pasangan juga paham Iya. gitu ya dok ya. Jadi kalau kosmetik terus terang aja ya memang penting ya orang wanita. Kemudian kalau jarak ya jarak antara kehamilan yang perlu dijaga lah. Kan pada waktu hamil jangan sampai dia masih gendong bayi gitu loh. Artinya Ada jarak yang ada sehat jarak lah. 3 tahun itu paling bagus karena pada waktu 3 tahun itu dedeknya sudah bisa jalan sendiri, Oke. bisa makan sendiri. Kalau masih kan ada juga yang banyak juga sih yang kecolongan apalagi masa pandemi ini. itu lumayan Ini pasiennya udah ada jadi literaturnya belum ya? Atau statistiknya gitu ya? statistik, tapi statistik itu lebih ke arah common sense sih. Jadi pasien loh kok banyak orang hamil, dia bilang gara-gara COVID nih dok. Iya, karena kan apa ya, banyak di rumah gitu Ya, ya dok ya. ya, betul. Ntar jadi kepanjangan lagi bahas Ya. itunya dok. Tapi balik lagi ya dok ya mengenai yang tadi erak ini ya. Jadi tapi begini dok, kalau misalnya ternyata kondisinya normal gitu ya dok ya, tapi karena dia mungkin nggak mau karena udah takut duluan gitu ya, jadi bukan nggak mau sih, lebih memilih gitu ya. Jadi sifatnya tuh memilih gitu dok. Ya. Bisa nggak? Saya mau dengan erak ini aja karena terkesan memang nyaman buat dia gitu kalau dilihat dari cerita dokter atau didengar dari cerita Ya. dokter gitu ya dok ya. Jadi bagaimana? Apakah memang sifatnya bisa memilih juga dok kalau memang ternyata nggak ada apa-apa dan bisa normal gitu kan? Ini balik lagi ke pasien Iya, atau balik lagi ke dilihat pasien sih, dari kita apa? edukasi tetap. Tapi zaman sekarang itu rata-rata nggak ada yang mau bikin kesebelasan sih, saya koreksi sedikit. Rata-rata ibu-ibu modern zaman sekarang itu 2 atau 3 Iya, iya, anak rata-rata cukup. ya. Kemudian ketika sebagian juga usia menikahnya agak mundur. Oh iya, kerja Sehingga lah atau apa gitu ya. kadang-kadang dia tidak mau repot dengan persalinan. Banyak juga yang seperti itu. Jadi itu hak dia. Memang ya persalinan fisiologis itu lebih utama karena itu 90%. Tapi ada beberapa ibu yang pengen mempertahankan vaginanya supaya Iya. tidak diliwatin bayi juga. Iya, bisa Ya, juga kan, bisa karena juga, supaya nggak ada ototnya masalah. tetap Ya, kompak, kencang ya atau apa. bentuknya masih terjaga seperti itu. Ya itu hak lah. Oke, jadi balik lagi tuh memang ya hak juga Hak, gitu ya. ya. Walaupun kita ngedukasi ya jangan kalau bisa normal karena normal tuh lebih bagus daripada yang Oh iya, operasi. oke baiklah dokter, kita jeda dulu sebentar ya. Ya. Nanti dilanjutkan kembali di segmen terakhir ya dokter Kondang Ya. ya. Oke, baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Membuka mata adalah momen berharga. Momen yang harus disyukuri. Untuk setiap awalan baru, untuk setiap usaha dan tekad keyakinan. Memberikan yang terbaik untuk yang dicintai. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku. Masih bersama dengan Dr. Kondang Usodo SPOG. Beliau adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit IMC Tangerang. Masih membahas mengenai teknik erak untuk persalinan sesar yang nyaman dan cepat. Dr. Kondang dilanjutkan kembali ya dok ya. Oke, Mbak Rini. Kondang Usodo, oke, dilanjutkan kembali mengenai ini dokter. Kan walaupun ini tadi kan
dibuka gitu ya dengan kalimat ini kan sudah cukup umum lah, populer di dunia gitu ya, di Amerika, di Jepang atau di negara-negara maju lainnya gitu kan ya dok ya. Tapi di Indonesia sendiri mungkin kan juga sebenarnya udah sejak kapannya juga tadi sudah disinggung juga, di-mention di awal. Tapi kan namanya ibu-ibu gitu ya atau keluarganya pasti kan bertanya-tanya juga gitu. Ini bagaimana untuk tingkat keamanannya sendiri gitu ya. Kita mau tahu nih dok supaya nggak ada lagi istilah ragu-ragu atau mungkin jadi yang nggak yakin segala macam gitu ya dok ya. Jadi sebenarnya untuk tingkat keamanan melihat dari kondisi masing-masing pasien juga pasti beda-beda. Apalagi kondisi psikis mental pasien itu juga akan sangat mempengaruhi keberhasilannya juga gitu kan ya. Jadi bagaimana dok untuk menyikapinya dengan bijak? Seperti apa sih? Jadi kalau jadi harus diperhatikan bahwa dalam tindakan kedokteran itu ada namanya patient safety. Nah, patient safety itu harus di atas segala-galanya, di atas semua tindakan itu. Nomor 1 itu patient safety. Patient safety. Harus ditaruh di angka nomor 1. Nah, kemudian baru tindakan itu sendiri. Nah, tindakan ini sebenarnya ERAK ini sudah dilakukan penelitian, evidence base-nya sangat banyak. Kalau kita mau browsing tentang teknik ini banyak sekali. Ya, memang kalau untuk opsinya sendiri kalau mulai booming itu sejak ada pandemi ini. Di luar negeri sebenarnya tahun 2019 sudah banyak. Memang baru setahun atau 2 tahun ini. Nah, kalau ditanya apakah di Indonesia secara sporadis mungkin ada beberapa dokter yang melakukan gitu. Jadi tugas kita adalah mengedukasi bahwa ada teknik yang lebih aman, bukan lebih aman artinya, lebih nyaman, lebih cepat dan lebih nyaman sehingga dia resiko untuk stay di hospital itu menjadi lebih pendek, sehingga dia ya otomatis patient safety itu karena lagi-lagi kita taruh di angka nomor 1. Jadi kalau terlalu lama di hospital kan juga resiko keluarganya terpapar juga yang datang ke situ. Ya kan lagi di pandemi gini ya dok. Makanya kita lagi push supaya kita lapus ini kebetulan momennya momennya ada di pas kebetulan lagi pas aja gitu. Jadi kita keluarkan teknik ini supaya kembali lagi menjaga patient safety. Jadi jangan ragu dan jangan takut sekalipun dengan teknik ini karena teknik ini jelas memperbaiki teknik yang lama. Jadi patient safety itu patient safety dan patient excellence gitu ya dok ya. Patient satisfaction. Ada 2 kepuasan itu. Juga gitu ya dok. Patient safety dan patient satisfaction. Keamanan, kepuasan pasien, pasangannya juga, keluarganya juga begitu ya. Ya itu harus kita garanti. Dan tentunya juga tadi kan tidak hanya objeknya aja tapi juga tim-tim yang terlibat gitu ya dok ya. Ada apa ya istilahnya disiplin ilmu yang lain juga ya dok ya. Kerjasama interdisiplin harus kita tingkatkan lagi. Jadi sebelum operasi, during operasi maupun pasca operasi. Jadi teamwork itu sangat penting karena ini benar-benar modalitasnya teamwork. Kalau nggak ada tim nggak bisa jalan. Benar-benar kerjasama yang baik, sinergi yang baik gitu ya. Betul. Itu yang diutamakan juga ya untuk makanya kan tidak semua rumah sakit melakukan karena mungkin mereka untuk nyusun teamwork dulu. Gitu. Oke, betul. Jadi mungkin buat yang ingin bertanya bisa juga ya DM di Instagramnya @dokter ya dok ya. Dokter.usodo atau juga di rumah sakit IMC Tangerangnya ya, rs.imc gitu ya. Nah, jangan lupa ya di follow, mungkin bisa nanya-nanya via DM juga untuk lebih detailnya lagi ya dok ya. Betul. Oke dokter, karena waktunya juga terbatas kan ya, jadi kesimpulan yang bisa dokter sampaikan nih mengenai tema kita hari ini, supaya kita jadi makin aware, ada tuh yang namanya metode yang seperti ini namanya dan keunggulannya apa saja juga, mungkin bisa ditekankan sekali lagi ya dok ya, silakan. Jadi closing statementnya seperti ini, jadi peristiwa kehamilan adalah suatu peristiwa yang membahagiakan pasangan suami istri, suatu yang sangat ditunggu-tunggu oleh suami istri. Jangan sampai peristiwa kehamilan dan peristiwa persalinan itu menjadikan efek trauma kepada pasangan atau istri tersebut. Makanya kita harus menjaga proses persalinannya senyaman mungkin. Betul. Kalau dia nanti ternyata harus normal, maka kita bikin persalinan normal yang nyaman. Kalau dia harus sesar, kita bikin sesar yang nyaman, sehingga dia terbebas dari rasa kekhawatiran yang akan mengganggu aktivitas. Banyak sekali ibu-ibu yang post cesarean syndrome, postpartum syndrome, jadi ada trauma sehingga dia memerlukan terapi yang. Nah itu kita hindarin dengan teknik-teknik seperti ini, dengan modalitas kerjasama antar dokter.
akan memungkinkan terjadinya kejadian itu yang membahagiakan ini. Oke, Oke. baik dokter. Terima kasih telah Ya. berbagi ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk Amin, orang amin. banyak. Ya. Sukses, berkah selalu untuk dokter Ya, ya. makasih Mbak Amin, Rini. Ya. amin ya Allah. Iya. Dan pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh kru yang tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian, sampai jumpa.